Jadi kita selalu menempatkan art atau seni itu bukan di paling terakhir. Jadi dari awal konsep kita sebagai lead designer interior, kita sudah memasukkan unsur art sebagai unsur yang penting. Selamat pagi, kembali lagi dengan Bunda Nisa Putra di acara Takolab. Di Takolab hari ini saya berada di gedung Re-Capital Jakarta Selatan. Makasih Pak. Dan saya akan bertemu dan berbincang-bincang dengan desain interior yang mendesain kantor ini. Yuk sama-sama mari saksikan pembicaraannya. Selamat pagi Mbak Diana, apa kabarnya Bu? Selamat pagi Mas Gunadi. Iya baik seger Bu. Ya? Seger ya? Alhamdulillah seger. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bu, ini kantornya keren banget Bu. Bisa ngobrol-ngobrol nggak Bu nih? Ayo banget. Ini? Ayo Ya. cerita-cerita dikit ya. Iya, boleh Bu. Sip. Ya, mari duduk Bu ya. Jadi Bu, ini kantor saya dengar sudah 12 tahun yang lalu didesain, di awalnya dibentuk, bener betul banget, ya Bu ya? bener banget. Tapi desainnya ini pada saat itu pasti sangat modern banget, karena sampai hari ini pun juga masih terlihat modern Bu. Itu gimana Bu ya? Kok bisa visinya tuh udah sampai sejauh itu ya Mbak? Nah itu kuncinya kalau kita mendesain sesuatu yang lebih long lasting. Jadi biar umurnya panjang pun sampai sekarang kelihatan kok masih oke ya. Iya. Dan mungkin 10 tahun lagi kita kesini juga masih kelihatan masih oke. sih Bu. Iya, saya ngeliat kalau 12 tahun lalu saya masih lihat yang ini Mbak. Ini keren banget sih Mbak, keren banget dan sekarang pun juga masih keren Mbak. Jadi nggak termakan waktu. Iya. Nah ini adalah dari salah satu karya dari Artura Insanindo, betul ya Bu, yang Ibu dirikan. Bisa diceritain nggak Bu sedikit mengenai berdirinya Artura Insanindo Bu? Oke, itu sih sebenarnya dimulai, saya tuh sesudah lulus kuliah, sempat setahun kerja dengan orang, satu perusahaan asing. Ini kan kita baru lulus nih, kemudian baru pengalaman setahun, berani nggak gitu ya. Tapi kita pikir 6 bulan nggak punya project, udah deh ngelamar kerja lagi. Tapi ternyata seru, abis gitu dapat project terus. Dapat project terus dari mulut ke mulut dan terus berkembang sampai sekarang. Ya. Itu berapa tahun yang lalu Bu ya dibentuknya Artura Bu? Sudah cukup lama, 28 tahun yang lalu. 28 tahun yang lalu. Baik, berarti sudah cukup senior sekali nih Mbak Diana. Baik, Mbak nih kantor kan keren banget ya. Iya. Saya kalau nggak diajak tur rugi banget nih Mbak. Boleh nggak kita muter-muter sambil ngobrolnya? Kita keliling. Oke, siap. Sip. Mari Mbak. Ngomongin soal proyek-proyek dari Artura atau Mbak Diana sendiri, ada nggak proyek-proyek yang ikonik, yang top of mind-nya Mbak Diana? Oke, kalau saya sih pengennya semua proyek saya ikonik ya. Oke, pasti. Dan hobinya emang membuat sesuatu yang ikonik. Jadi proyek kita ada yang residential, ada yang commercial. Tapi kalau kita bilang ikonik, mungkin yang orang tahu kita pernah ngedesain juga 5-star hotel yang butik DH di Uluwatu, Bali. DH Uluwatu, Bali. Ya, dan juga kita pernah juga ngedesain yang ikonik lagi adalah command center-nya di Bandung. Di Bandung? Ya. Pak Ridwan Kamil berarti? Ya. Oh, di Bandung, oke. Dan juga ada satu proyek yang nggak terlalu besar. Jadi aku mau cerita itu bahwa proyek ikonik itu nggak harus besar, kecil, cuma 25 square meter pun itu bisa jadi ikonik. Itu adalah hotel? Studio apartemen. Oh, studio apartemen. I see. Nah, ini saya lihat beberapa kali foto-foto Pak Sandiaga Uno, Bu. Ini ruang kerjanya Pak Sandiaga Uno, Bu? Iya. Saya ngeliat dari patung kecil ini, Pak. Ruang kerja Pak Sandiaga Uno yang Ibu juga ternyata desain. Iya, jadi ini benar-benar 12 tahun yang lalu. Satu floor ini konsepnya adalah hanya untuk 2 ruang partnernya, Pak Sandiaga dan Pak Rosan. Jadi di tengah-tengahnya adalah fasilitas lainnya seperti lounge tadi kita duduk, ruang meeting, dan lain-lain. Berarti beliau, Pak Rosan juga, ruang kerja juga di sini? Ya, jadi mirror image nih. Kita buat konsepnya secara layout mirror. Boleh saya lihat nggak Mbak? Yuk. Ayo, kita lihat. Ini ruang kerjanya Pak Rosan. Iya, mirror kan? Iya, kiri sama kanan sama. Mirroring tuh ya kayak begini. Ya, equal. Ini partnership-nya equal dan between-nya ada ruang meeting, lounge, dan lain-lain. Oke, kalau gitu
pasti ada dong diferensiasi atau perbedaan antara sentuhannya Altura Insanindo dengan desain interior lainnya, Mbak. Bisa dijelaskan nggak, Mbak? Oke, kalau dilihat tadi sih sebetulnya Mas Gunadi bisa lihat juga bahwa kita sangat care terhadap art atau seni. Iya. Jadi kita selalu menempatkan art atau seni itu bukan di paling terakhir. Jadi dari awal konsep kita sebagai lead designer interior, kita sudah memasukkan unsur art sebagai unsur yang penting. Jadi sama yang lain pentingnya, sama lighting, space planning, dan lain-lain. Oh, jadi art itu nggak terakhir dalam arti kata desain dulu, lukisan terakhir dipasang gitu enggak gitu. Dari awal desain pun di interiornya lukisan itu udah masuk. Iya, jadi setiap ruang akan proporsional, lukisannya berapa kali berapa, gayanya seperti apa, ataupun yang benar-benar custom kita buat khusus buat ruang itu. Ruangan itu sendiri. Iya. Itu yang membedakan dengan yang lainnya. Iya. Art berarti. Karena kita udah cukup lama juga Artura, jadi sekitar 12 tahun lalu kita membuat satu foundation untuk khusus desain dan art. Ini pengen ngangkat banget desain sama art di Indonesia dan perkembangannya. Jadi ada satu program yang kita buat setiap tahun, ICAT. ICAT. Indonesian Contemporary Art and Design. Oke, itu saya juga pernah datang, hadir. Sebelum pandemi itu saya datang ketemu Ibu, bahkan foto-foto kita kan, Mbak? Harus dong, iya. Dan senang banget karena Tako juga selalu support. Terima kasih. Sebagai industri yang selalu support teman-teman kreatif. Betul, Tako selalu mensupport industri kreatif. Ya. Nah, bisa dilihat lagi ruangan lain nggak, Mbak? Ayo. Ini kayaknya masih gede banget soalnya nih tempatnya. Ayo, yuk, kita lihat yang lain. Yuk. Ini aku gatel banget kalau ngeliat ruangan ini. Terus saya mau nanya ini nih. Ini TV segede gaban ini berapa inch? 100 inch ada, Mbak? 100 inch ini di 9 tahun yang lalu masukinnya gimana, Mbak? Aduh, ini cerita seru banget. Dulu TV segede gini kan nggak ada ya di mana-mana. Ini masih langka banget. Terus kita juga mikir masukinnya gimana, karena di lift nggak mungkin muat. Di lift barang juga nggak mungkin muat. Kita sempat bongkar jendela ini loh. Jadi kita masuknya pakai crane lewat jendela ini untuk bisa install di sini. Tapi kan ini pinggir jalan, Mbak? Iya, jalannya kita blok. Oke. Kita blok dulu, nggak boleh orang lewat, crane-nya jalan, masuklah TV-nya. Keren. Nah, saya mau lihat juga di backdrop-nya kan pakai HPL 5 HPL Tako nih kan, Mbak? Nah, sejauh mana sih produk Tako membantu proyek-proyeknya dari Mbak Diana sendiri? Atau mungkin dari Altura Insanindo? Nomor satu pasti mata orang normal estetika ya. Jadi range color-nya gila banget. Jadi buat desainer jadi udah surga tuh mau milih yang motifnya mana. Motifnya ya? Iya. Nah, bervariasi lah. Motifnya, warnanya. Nah, yang paling oke banget itu adalah maintenance-nya gampang. Nah, itu yang perlu tuh. Jadi begitu dipakai, ngurusinnya bisa bagus terus sekian tahun, itu kuncinya. Oke, berarti variasi dan color-nya banyak, begitu juga maintenance-nya juga mudah ya? Iya. Kaki aku pegel nih. Udah naik turun ya? Naik turun di lantai 10, 11 nih. Dan ini ruangannya gede banget. Satu lantai ini gede banget nih kantornya. Nah, tapi thank you banget Mbak udah diajak tur di kantor Kapital ini. Sama-sama, aku juga senang. Nah, sebelum saya pamit nih, boleh nggak kami minta nih saran atau tips nih untuk para desainer muda yang ingin berkiprah di dunia desain interior, dan kalau bisa sekalibernya Bu Diana ke depannya gitu. Ya, buat yang muda-muda baru lulus gitu ya, saya sih saraninnya kalau bisa kerja sama orang dulu. Jangan buka perusahaan sendiri dulu, karena kerja di perusahaan orang dulu. Ngelamar dulu lah, karena experience itu nomor satu. Sekolah sebenarnya adalah pas project. Jadi cari perusahaan yang mempunyai project variasinya cukup banyak. Yang ngedesain kantor, ngedesain rumah tinggal, ngedesain cafe, pokoknya semua all commercial and residential things. Nah, kalau kamu udah pegang tiap project itu, nah sudah oke, silahkan baru kerja buat perusahaan sendiri. Karena experience itu adalah hal yang paling berharga begitu kita nanti menghadapi klien kan. Nah, itu penting banget.
Mas Gunadi. Project juga beda-beda berarti. Beda-beda banget. Sangat unik-unik masing-masing ya. Karakternya lain-lain. I see. Thank you for the great advice, Mbak. Jika ingin melihat project terbaru dari Artura Insanindo atau project dari Mbak Diana, bisa dilihat di mana, Mbak? Oke, bisa dilihat di Instagram, baru mau launching nih ya, arturadesign.id atau akun personal saya @diananazir. Di @arturadesign.id, dan jangan lupa memfollow Instagram Tako di @tako.id untuk melihat episode Tako Lab selanjutnya. Saya Gunadi Saputra pamit undur diri. Saya Diana Nazir, Make that change.